Terima kasih Dulu ya. Pak Paul telah diberi kesempatan saya untuk bergabung dan berbicara saat ini. Nah, tadi Bapak Jenderal Yunas Tobing dan telah memaparkan materinya sungguh sangat luar biasa ya, sangat membuka mata hati kita ya, betapa Indonesia ini mempunyai masalah yang rumit. Ya juga Pak Jamada, Pak Hendro telah juga menambah dan kawan-kawan yang lain, Pak Nathanael juga telah menyampaikan dari sisi yang lain. Nah, memang kita sadari bahwa Indonesia saat ini sebagai rumah besar kita sebagai taman kebinekaan ini sedang dalam bahaya. Ya, bahaya internal datang dari internal maupun dari luar. Kalau internal, katakanlah salah satu yang merecoki adalah masalah agama, ya, agama yang berkaitan dengan agama, bukan agama tapi agama yang seharusnya menuntun manusia untuk hidup damai, sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat nanti, malah menjadi persoalan itu menjadi masalah yang pelik karena terbawa-bawa kemana-mana terkait dengan agama. Nah, contohnya ya karena dibawa ke politik, Indonesia yang sudah damai, aman, yang mempunyai dasar fondasi sangat kuat dengan berdasarkan Pancasila didirikan oleh para founding kita, berdasarkan Pancasila masih juga diusik-usik, dirongrong-rongrong oleh khilafah. Tadi pada tayangan-tayangan yang disampaikan oleh dalam video-video Pak Paul tadi nyata sekali bahwa rongrongan itu amat sangat nyata. Ya, dulu HTI, Hizbut Tahrir, belakangan FPI, yang FPI sendiri sebagian besar dari anggotanya ternyata adalah mereka yang sebagai kategori teroris. Nah, mereka berjuang atas nama agama, tapi ingin menghancurkan, yang ingin menghancurkan ke Indonesia yang kita cintai ini. Karena itu mestinya ya, memang kita memahami bahwa ketika awal masih didiamkan, tapi sekarang saatnya ini sudah sangat runyam, apalagi kalau dalam 2-3 tahun ini setelah Pak Jokowi turun nanti kita itu situasi yang sangat riskan. Karena itu mestinya kalau dulu pemerintah bisa mengatakan yang mengganti Pancasila, yang merongrong Pancasila, mau membasmi, mau dibasmi sampai ke akar-akarnya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini mestinya disuarakan, ditindaklanjuti betul yang sekarang ini. Ya, jadi yang bersarang di beberapa tempat dia mendukung khilafah, mendukung terorisme itu sebetulnya mau mengganti ya yang jelas-jelas mau mengganti Pancasila itu mestinya harus ditindak tegas. Dan melalui channel ini disuarakanlah oleh Pak Paul Chang dan disadarkanlah bangsa Indonesia melalui kuliah-kuliah yang disampaikan oleh Bapak Junias Tobing. Sungguh sangat beruntunglah kita dibuka pikiran, hati kita, sikap kita, keberanian kita. Karena itu jangan hanya berhenti sampai di sini. Nah, mestinya dari pemerintah juga bertindak lebih lanjut. Saya juga senang bahwa Densus 88, pemerintah, TNI, Polri, memang andalan kita adalah untuk tegaknya negara NKRI adalah masih kita percaya pada TNI dan juga bersama dengan Polri. Dengan kepemimpinan yang baru ini kita harapkan ada wujud nyata nanti segera yang merongrong Pancasila hendaknya dilakukan penindakan tegas. Nah, saya ingat betul ya kalau ketika tanggal 7 April yang lalu Pak Gajah Mada memaparkan materinya ketika saat itu menyampaikan masalah syariah, ekonomi syariah dan juga menyinggung tentang Laut Cina Selatan. Saya juga sampai pada satu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gajah Mada, kondisi saat ini itu sangat riskan bagi Indonesia. Selain di dalam negeri ada rongrongan seperti itu,
sementara pemerintah tidak didukung bulat oleh ASN maupun aparat-aparat pejabat-pejabat yang sekarang menjabat, karena ternyata banyak yang pro khilafah, ideologi khilafah. Nah, tapi juga ada ancaman dari luar terkait dengan peristiwa atau masalah Laut Cina Selatan. Tadi Pak Gajah Mada sudah sangat jelas tegas, kita ya jangan sampai ketika kalau itu nanti terjadi konflik, jangan sampai kelabaan di dalam karena rakyat tidak bisa makan, karena masalah pangan kita sangat riskan ya, dengan ratusan 270-an juta manusia harus diberi pangan sementara, harus disediakan pangan sementara, masalah pangan kita sangat runyam, riskan. Ya bisa jadi ini menjadi salah satu titik lemah untuk menggoyang Pak Jokowi melalui masalah pangan. Bisa jadi nanti hal ini jadi titik lemah. Karena itu apapun kondisinya, ya pangan harus, masalah pangan harus diperhatikan agar tidak menjadi persoalan runyam. Karena rakyat harus bisa menjadi pangan, harus tersedia pangan untuk rakyat. Nah, karena itu berbagai hal, masalah tanah, masalah tanah produktif harus setiap jengkal tanah yang ada harus dibudidayakan. Masalah tanah produktif jangan dialihfungsikan untuk hal yang lain. Misalnya yang sudah beririgasi tenis, jangan dialihfungsikan untuk kepentingan-kepentingan lain lebih mendesak masalah pangan. Tanah di Jawa berbeda dengan tanah di luar. Ya, tanah yang Jawa yang lebih subur tidak selalu bisa tergantikan oleh tanah di Kalimantan atau di tempat lain. Jadi masalah pangan jadi masalah. Juga ini, saya setuju tadi dengan masalah pupuk. Pupuk jangan tergantung oleh produk dari pabrik pupuk kimiawi. Kita harus berusaha untuk dalam rangka menopang pangan, harus ditopang oleh adanya pupuk karya bangsa sendiri, maksudnya pupuk karya petani-petani bisa membuat pupuk yang sangat bagus, pupuk organik. Nah, saya belajar dari seorang penemu kembali bakteri ke topik, purba. Pak. Oh iya, ini karena terkait dengan masalah. Banyak yang ngantri. Oke, ini tadi saja, itu saja masalah kekhalifahan harus ditangani dengan serius dan dilakukan tindak lanjut. Dan satu lagi, masalah karakter bangsa memang harus menjadi salah satu titik berat kita. Itu saja.